kasih. Nah, saudara, mari kita lihat sama-sama di dalam penjabaran Paulus di dalam konteks-konteks yang lainnya. Ini juga menjadi sebuah jawaban sebenarnya. Apakah benar Paulus seperti itu gitu kan? Nah, kita lihat sama-sama. Apa kata Rasul Paulus sebenarnya dengan maksud dalam 1 Timotius 2:12 yang melarang perempuan berbicara atau mengajar di pertemuan ibadah waktu itu? Ya, perhatikan baik-baik. Perintah dalam 1 Timotius ini pasal 2:12 tadi itu tidak dikenakan kepada jemaat di tempat yang lain. Artinya hanya di Efesus. Misalnya 1 Korintus pasal 11 ayat 5, Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 26, 2 Timotius 1 ayat 5, Yoel 2 ayat 28. Semua itu mengindikasikan bahwa perempuan itu boleh. boleh. Tapi tiba-tiba Paulus menyatakan di Efesus, berarti begini, ada kondisi tertentu yang khusus sehingga Paulus mengatakan tuh di Efesus nggak boleh. Kecuali di Efesus nggak boleh, tempat lain boleh. Nah, ada apa di Efesus gitu kan? Dan kata lain, perintah ini merupakan perintah terselubung di mana terdapat alasan kontekstual atau situasi tertentu yang mengharuskan Paulus untuk membuat keputusan demikian. Nah, tentu kalau dibuat keputusan demikian berarti tidak berlaku selama-lamanya, tidak berlaku menetap. Karena berkaitan dengan konteks atau situasi. Bisa jadi berubah, maka kebijakan juga berubah. Nah, karena itu kita mesti bertanya, kalau gitu ada apa dengan jemaat di Efesus? Ada apa di sana? Nah, sejarah telah mendokumentasikan bahwa pada saat itu telah muncul berbagai bidat. Bidat itu adalah ajaran sesat ya dalam gereja yang melancarkan ajaran-ajarannya sehingga membahayakan jemaat yang baru bertobat. Jadi ada orang-orang Efesus yang bukan Kristen jadi Kristen gitu kan. Nah, kemudian ada ajaran yang membuat mengguncangkan iman mereka. Ajaran itu apa? Ini ada buku bagus sih, dalam buku yang berjudul I Suffer No a Woman, Richard dan Catherine Clark Kroger. Dia menjelaskan bahwa praktek penyembahan kultus tertentu yang melibatkan imam-imam wanita dari Dewi Kesuburan Yunani atau Dewi Diana disebutnya begitu, itu telah menyusup ke dalam gereja pada waktu itu. Ini menurut tinjauan historis ya. Jadi para perempuan itu memberikan ide-ide hujatan tentang seks dan spiritualitas, dan terkadang mereka melakukan ritual-ritual di mana mereka mengumumkan kutukan-kutukan kepada laki-laki gitu kan, dalam suatu usaha untuk merendahkan kaum laki-laki secara spiritual atau untuk mengumumkan superioritas perempuan terhadap laki-laki gitu. Para perempuan ini tidak terdidik, namun mereka berani menyatakan diri mereka sebagai guru dalam hukum dan menuntut suatu pertemuan. Nah, Anda bisa melihat di sini, ini rupanya gereja disusupi oleh jemaatnya penyembah Dewi Kesuburan atau Dewi Diana. Menyusup ke sana, lalu kemudian pura-pura mengajar, lalu kemudian memotivasi perempuan-perempuan yang jadi Kristen, baru Kristen, untuk mempengaruhi mereka, memanipulasi mereka, untuk kembali menuntut mereka untuk merendahkan para suami-suami. Nah, ini menariknya. Sementara ajaran Alkitab mengatakan bahwa, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, apakah ketundukan ini merupakan sebuah penyerahan total dalam arti diinjak-injak, diperbudak? Tidak demikian. Sebab nanti ada muncul berikutnya, kata Paulus juga dalam Efesus juga, hai suami, kasihilah istrimu. Bahkan padanannya sangat luar biasa. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus mati bagi jemaatnya. Suami mengasihi istri, maka dia harus mengasihi dengan cara yang sama. Bagaimana bisa seorang suami yang mengasihi dengan seperti Kristus mengasihi, dia akan menginjak-injak istrinya? Sangat tidak mungkin. Gitu. Nah, sementara itu muncul ajaran-ajaran palsu dalam jemaat yang mengajarkan sebaliknya. Laki-laki itu pria yang jahat, yang lemah dan sebagainya. Nah, disinilah akhirnya Paulus memberikan sebuah keputusan untuk sementara waktu jemaat di Efesus, khusus di Efesus, supaya yang perempuan-perempuan menahan diri dulu. Jadi tidak selama-lamanya. Kalau mau bicara, jadi Paulus selalu mengajar ini dari kehidupan manusia lamamu, kamu terbiasa untuk merendahkan suamimu. Nah, sekarang tidak. Kamu harus belajar tunduk kepada suamimu. Dengarkanlah kebenaran-kebenaran yang bersumber dari Alkitab yang keluar dari mulut suamimu dan mulai harga dia. Nah, salah satu treatment yang diberikan Paulus adalah sementara ini diam. Karena dulu engkau punya kebiasaan kamu adalah merendahkan kaum laki-laki dalam peribadatan agamamu yang lama. Nah, sekarang lakukan cara yang berbeda. Di treatment dulu. Sementara waktu kamu stop. Jadi kita bisa tahu sekarang bahwa bukan Alkitab melarang perempuan mengajar. Sangat salah, sangat keliru.
Nah, karena saudara sangat dalam Tuhan Yesus, saya harap ini menjadi sebuah perenungan yang baik untuk kita semua. Ternyata di hadapan Allah, derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Sejak dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, derajat laki-laki sama. Kodrat berbeda. Karena itu Allah mengendaki perbedaan kodrat ini saling melengkapi di dalam kasih. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya, demikian seorang laki-laki mengasihi seorang perempuan. Seperti seorang perempuan menghargai laki-laki, demikian yang diharapkan sebagaimana Kristus tunduk kepada Allah Bapa. Semuanya ada dalam relasi Allah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus mereka saling mengasihi sejak di dalam kekekalan. Dan alam Tritunggal menciptakan manusia dengan dua gender berbeda, laki dan perempuan. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Nah, saya harap ini menjadi perenungan yang baik untuk tentang kodrat dan martabat manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu di topik yang berikutnya, masih tetap dengan etika seksual Kristen, dan tentunya lebih praktis lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.